Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, pagi yang cerah. Semoga semuanya menjadi pagi yang berkah untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wahdinas siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita memasuki tema 2, subtema 3 untuk pembelajaran 6. Kali ini muatan SPDP dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, harapannya dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 2 macam teknik pewarnaan. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, tujuan kita siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Kemudian tujuan yang keempat, dengan menyelesaikan sketsa menjadi gambar cerita, siswa mampu menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Anak-anak sekalian, mari ayo kita belajar. Kita mulai belajar kita, semangat ya. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pada pembelajaran 6 kali ini kita akan membahas tentang teknik pewarnaan, baik pewarnaan basah maupun pewarnaan kering, yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang menjelaskan suatu teks atau cerita. Yang pertama, pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Itu tentang pewarnaan basah. Kemudian yang kedua, tentang pewarnaan kering, yaitu teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oli pastel. Kemudian di situ dijelaskan bahwa tentang teknik-teknik 2 pewarnaan ini memang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita perlu mewarnai ilustrasi yang telah kita buat. Mengenal alat gambar, yang pertama yaitu tentang pensil warna. Pensil warna itu ada kelebihannya. Pensil warna memiliki ujung yang lancip sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian yang kecil. Ada kekurangannya, membutuhkan kesabaran lebih jika digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. Warna kurang cerah sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih agar warna tampak cerah. Ini terkait dengan penggunaan pensil warna. Kemudian alat yang kedua yaitu tentang krayon. Krayon itu mempunyai kelebihan mudah digunakan dan memiliki warna yang cerah, dapat mewarnai area yang luas lebih baik dan lebih rata daripada pensil warna. Ada kekurangannya juga, sulit digunakan di bagian gambar yang kecil. Kemudian
Yang ketiga, spidol. Nah, anak-anak pasti tahu tentang spidol. Kelebihannya warna sangat cerah. Kemudian kekurangannya jika digunakan pada kertas warnanya sering mengembang, sulit dan boros jika digunakan mewarnai bagian gambar yang terlalu luas. Ini spidol. Kemudian yang keempat, cat air. Kelebihannya warnanya cerah kalau cat cair, cepat, mudah, dan rata jika digunakan mewarnai bagian yang luas. Itu cat cair. Kekurangannya apa? Memerlukan kesabaran dan keahlian khusus. Harus teliti. Relatif lebih sulit digunakan dibandingkan alat mewarnai lainnya. Lebih sulit digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang sangat kecil. Itu terkait dengan cat air. Kemudian anak-anak sekalian yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari bersama-sama adalah yang pertama yang harus kita gunakan adalah bagaimana kita melihat gambar-gambar. Ini ada contoh cerita gambar. Mari kita amati contoh cerita bergambar berikut ini. Perhatikan, itu ada gambar yang menceritakan tentang anak yang tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari Pak Guru. Contoh cerita gambar, akibat tidak bekerja sama, Jaka dan Rudi diberi gambar yang harus diwarnai bersama. Kemudian yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Kemudian yang ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai aku Pak Guru. Kemudian Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain. Gambar kita belum selesai diwarnai. Jadi ini perlu adanya tanggung jawab kita untuk menyelesaikan tugas bersama-sama yang sudah ditugasi oleh Pak Guru maupun Bu Guru yang ada di madrasah kita. Ini adalah tanggung jawab terkait dengan pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, untuk kali ini Pak Guru memberikan tugas. Tugas yang pertama, tugas ulangan yang pertama SBDP. Anak-anak silakan buka buku penanya halaman 142. Anak-anak mencatat di buku tulis ya soalnya nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada gambarnya, digambar yang bagus sehingga anak-anak bisa menghasilkan gambar yang baik. Kemudian soalnya ditulis di buku tulis bukan di lembaran. Kemudian tugas ulangan yang kedua muatan PPKN di buku Bupena halaman selanjutnya halaman 143. Itu ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soalnya ditulis di buku tulis, di buku tema ya, jadi 1 enggak apa-apa. Soalnya ditulis ya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, semangat selalu yang didampingi ayah dan bundanya di rumah. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak tetap semangat belajar sehingga nilai-nilai nanti yang akan dikumpulkan nilai-nilai yang bagus, nilai yang baik, yang memuaskan. Terima kasih anak-anak sekalian, Pak Guru akhiri. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak di rumah tetap sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.